Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu kemajuan teknologi atau konsep teknologi yang banyak dibicarakan oleh komunitas modern. Yang kami maksud dengan teknologi tersebut adalah smart home. Ya, kita tahu sendiri bagaimana di dunia maupun di Indonesia sendiri mulai timbul banyak sekali township real estate yang menawarkan konsep smart home. Apa sebenarnya smart home ini? Mengapa ini menjadi bagian yang akan menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan bagi masyarakat modern? Kita akan sama-sama bahas. Saudara sekalian, smart home itu kalau didefinisikan oleh Manuel Scriber adalah suatu sistem yang membuat hidup kita di rumah itu merasa lebih nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara membuat hal-hal yang tiap hari kita lakukan sehari-hari yang mengganggu kita, yang membuat kita bosan, rutinitas sehari-hari yang bisa kita serahkan kepada IT, kepada teknologi, kita serahkan kepada teknologi tersebut. Jadi bagaimana membuat hidup merasa lebih nyaman dengan mengotomatisasikan hal-hal rutinitas yang membuat kita terganggu setiap harinya, atau membuat kita menghabiskan waktu untuk melakukannya, atau membuat kita tidak nyaman untuk menjalankannya. Jadi itu yang dianggap sebagai smart home sederhana ya yang disampaikan oleh Manuel Scriber. Istilah home lebih dipilih dibandingkan house ya. Kalau house kita lebih berpikir secara sesuatu itu ada benda gitu ya, benda mati house itu. Tapi kalau home itu orang merasa bahwa ada jiwanya gitu ya. Ya, ada apa? Ada suasana, ada atmosfer. Makanya ada pepatah atau frase yang sering dipergunakan yaitu home sweet home. Tidak ada yang lebih nyaman kecuali berada di rumah. Jadi smart home sendiri, konsep ini diciptakan agar kita menjadi lebih nyaman lagi berada di rumah dengan cara mengotomatisasikan hal-hal yang mengganggu kita atau hal-hal yang membuat kita bosan melakukannya karena bersifat rutinitas dan berulang-ulang. Setidak-tidaknya itu yang dikatakan oleh Manuel Scriber. Nah, di dalam rumah pintar ini atau smart home itu seluruh komponen-komponen itu saling dihubungkan dengan sebuah jejaring teknologi, di mana misalnya stop kontaknya, gitu ya, kemudian alat pengukur suhu, air condition, kemudian kulkas, jendela, pintu, semua dihubungkan ke dalam suatu sistem jejaring di dalam rumah itu atau networks. Semua itu bisa dilakukan karena masing-masing benda tersebut dipasangi alat, dipasangi sensor, dipasangi chip yang bisa membuat mereka saling terhubung satu dan lainnya. Dan karena semuanya sudah dihubungkan melalui network, artinya kita bisa mengatur rumah kita dari handphone kita, dari tablet kita, dari notebook kita, dari mana saja kita berada. Nah, ini cocok untuk mereka yang belum memiliki keluarga, ya, yang masih sendiri, jomblo gitu ya, atau yang baru menikah berdua, di mana dua-duanya bekerja, rumah kita ditinggal, apartemen kita ditinggal. Nah, kita bisa mengatur semua itu dari kejauhan. Untuk yang family juga begitu, untuk keamanan anak-anak di rumah, ya, untuk hal-hal yang bisa kita pantau dari jauh, kita lakukan dengan menggunakan konsep smart home ini. Nah, contoh salah satu dari handphone atau tablet kita bisa atur tinggi rendahnya temperatur AC. Atau kalau di negara luar, heatingnya, karena mereka punya 4 musim ya, di musim dingin. Di samping itu mereka juga bisa melihat pemakaian penggunaan listrik sampai detik ini. Apakah boros ataupun hemat. Ya, penggunaan energi untuk menjalankan atau untuk mengoperasikan rumah tersebut. Karena kita tahu listrik adalah salah satu komponen yang penting dalam sebuah rumah.
dan banyak membutuhkan biaya bagi kita untuk pengadaannya. Ya, jadi kita bisa memonitor lampu, bisa mati nyalain lampu, ya, buka tutup garasi, ya, nyalakan kompor, matikan kompor, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal sederhana di mana kita punya sistem kendali atau sistem kontrol yang bisa kita lakukan dari jarak jauh. Nah, itu semua terjadi karena semua komponen-komponen yang ada di rumah saling dihubungkan, disimpan, dan diproses datanya. Mohon maaf. Nah, belakangan ini alat-alat tersebut, objek-objek tersebut yang ada di dalam rumah mulai dipasangkan chip sehingga lebih intelijen. Dengan kata lain, dengan adanya yang namanya IoT, Internet of Things, kadang-kadang kita tidak perlu lagi tiap hari melihat apakah listrik kita tinggi atau rendah, apakah kita harus menyalakan AC atau tidak, lampu perlu lupa dinyalakan sehingga kita matikan dari jauh, tidak perlu lagi. Karena dengan IoT, di dalam komponen-komponen rumah pintar tadi, mereka bisa bergerak atau beroperasi secara otomatis. Misalnya lampu, kalau tidak ada orang di dalam itu, lampunya akan meredup. Atau ketika di kamar tidak ada orangnya, maka AC-nya akan mati. Atau ketika musim dingin, maka pemanas akan menyala sesuai dengan suhu yang diinginkan. Nah, alat kita itu, controller kita adalah membuat rules-nya, membuat aturannya, men-setting parameternya. Nah, inilah kemajuan-kemajuan smart home belakangan ini. Selain kita bisa mengendalikan dari luar, kita juga bisa menanamkan dengan komponen-komponen, objek-objek yang ada di rumah itu yang memiliki intelijensia. Nah, sebenarnya konsep smart home ini secara akademik sudah dibangun cukup lama. Dari tahun 57, di mana di situ mulai orang itu membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Mereka membuat prototipe yang namanya Monsanto House of Future. Ini adanya di Disneyland, California, diprakarsai oleh Walt Disney dan teman-temannya. Kemudian 23 tahun kemudian, di tahun 80, di Florida, Wisconsin, dan Tennessee mulai dibangun yang namanya Xanadu Houses, yang mencoba untuk orang membuat prototipe bagaimana rumah di masa depan nanti. Tahun 95, 15 tahun kemudian di Amsterdam dibuat sebuah House of the Future, di mana di situ mereka mulai melakukan analisis bagaimana orang kalau hidup di dalam rumah masa depan. 5 tahun kemudian, semakin lama semakin cepat ya kita lihat ya. Ya, di Switzerland mereka membuat Future Life, kemudian di Duisburg mereka membuat Fraunhofer In-House Center, dan akhirnya di Nuremberg mereka membuat The Model House untuk mengembangkan prototipe lebih lanjut mendekati kenyataan dan benar-benar ditinggali oleh manusia. Nah, tahun 2008 mulailah industri, dalam hal ini Nokia. Ya, waktu itu kita tahu Nokia sedang berjaya-jayanya. Mereka mulai mengembangkan smart house yang bisa dioperasikan dari telepon Nokia pada saat itu. Kemudian di Amerika tidak mau kalah, ya, Verizon ya mengumumkan juga smart house services untuk rumah-rumah di Amerika. Jadi mereka memberikan jasa agar rumah-rumah itu bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan cara membuat rumah mereka menjadi modern, menjadi otomatisasi melalui instalasi komponen-komponen teknologi dan digital. Diikuti oleh Comcast, LG, ya tidak mau kalah gitu ya, membuat juga tawaran tersebut. Diikuti oleh Samsung, Google, Apple gitu ya. Dan di Indonesia, Telkom saya lihat yang memulai untuk menawarkan hal itu sebelum dilakukan atau diikuti oleh Excel dan lain sebagainya. Berada di bawah tawaran untuk membuat smart house gitu ya, dan juga berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, saudara-saudara sekalian, bedanya dalam konsep smart home ini sebenarnya, misalnya dalam konsep energi misalnya, itu sebenarnya
menggabungkan antara yang namanya smart meter dan smart grid. Jadi smart home dalam bidang energi misalnya. Kalau kita ingin hemat energi rumah kita, maka kita perlu punya sensor-sensor, ukuran-ukuran meter-meter komponen yang bisa mengukur penggunaan listrik di berbagai titik, ya, di dalam rumah, di luar rumah, untuk lampu, untuk AC, untuk masak dan lain sebagainya. Sementara smart grid itu adalah bagaimana rumah kita itu dihubungkan dengan penyedia jasa energi, yaitu misalnya di Indonesia PLN, sehingga dalam satu kompleks itu energinya bisa saling sharing. Ya, bayangkan kan misalnya ada satu rumah hanya ditinggali satu orang. Nah, kapasitas listriknya bisa dipakai oleh rumah tetangganya yang mungkin dihuni oleh keluarga besar. Nah, smart grid itu memungkinkan pemakaian energi menjadi lebih hemat karena antara tetangga bisa saling diatur beban listriknya, di mana tetangga atau kita membayar sesuai kebutuhan, tetapi penyedia listrik bisa memuaskan seluruh rumah yang mereka layani. Nah, konsep inilah yang nanti digabungkan menjadi smart home, di mana rumah itu bisa mengatur sendiri listriknya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan bayar kita. Nah, itu semua akan membantu industri listrik di daerah itu atau kalau satu negara nasional untuk bisa menghemat dan tidak boros listrik. Kalau kita lihat rumah-rumah modern, smart home modern yang sudah ada di berbagai negara maupun di negara kita di Indonesia, di dalamnya ada apa saja sih? Ya, di situ ada yang namanya home technology untuk pintu supaya tidak kemasukan orang yang tidak kita inginkan, jendela mencegah orang mencuri gitu ya. Atau ada sensor lampu atau lampu yang dimana lampu itu bisa redup atau menyala sesuai kebutuhan, AC, alat pemanas gitu ya. Dihubungkan juga dengan home appliance seperti microwave, oven, kompor, alat cuci mesin cuci, juga termasuk kulkas dan lain sebagainya. Consumer electronics belakangan ini juga dihubungkan dengan internet. Kita bicara mengenai televisi, smart TV kita, ya untuk memutar video, audio atau gadget-gadget yang lain. Di samping itu di dalamnya juga harus ada untuk handphone kita, untuk gadget kita, untuk piranti kita. Bukankah anak-anak sekarang semua belajar lewat handphone? Bukankah kita setiap hari di rumah membutuhkan Wi-Fi untuk bisa bekerja? Oleh karena itu, communication equipment menjadi bagian komponen yang tidak terpisahkan dalam sebuah smart home. Electrical artinya apa? Saklar-saklar lampu, kemudian stop kontak, begitu ya. Soket-soket, jalur-jalur listrik, semuanya itu bisa dihubungkan dengan teknologi. Karena intinya misalnya ingin menghemat listrik, tentu saja kita harus punya sensor-sensor di sekitar titik-titik yang membentuk jalur-jalur listrik yang ada di rumah itu. Nah, untuk apa sih semua itu gitu ya? Pertama, ya, untuk security. Benar, kita takut jangan sampai ada orang lain pencuri perampok masuk ke rumah kita. Kita juga mengontrol berbagai hal yang perlu dikontrol. Jangan sampai ada gas bocor. Ya, jangan sampai ada orang yang lagi sakit kemudian misalnya dia jatuh atau apa penghuni rumah tidak tahu. Jadi untuk security, keselamatan jiwa manusia. Yang kedua adalah untuk well-being, agar kita lebih nyaman, lebih comfort, tidak was-was. Aduh, saya sudah kunci pintu depan belum? Aduh, ada yang saya lupa nggak ya? Aduh, keran udah ditutup belum ya? Nah, kadang-kadang kan makin tua makin lupa kita ya. Kita takut keran air lupa ditutup, kita takut pintu lupa dikunci, atau jendela belum dikunci, ya, dan lain sebagainya. Untuk membuat hidup lebih nyaman, well-being. Jadi tadi merasa lebih aman, kemudian merasa lebih nyaman. Ya, kemudian juga untuk lifestyle kita, ya, sebagai bentuk sosial kita, di mana kita bisa memperlihatkan bagaimana kita itu adalah masyarakat modern yang menggunakan teknologi, ya, menjadi menaikkan status kita bahwa kita adalah manusia atau individu, ya, atau pribadi yang siap untuk
memasuki zaman baru yang tidak takut atau tidak curiga dengan teknologi, yang mau menggunakan teknologi untuk meningkatkan status, meningkatkan kualitas dalam kehidupan. Dan juga yang paling penting adalah di mana kita punya kebebasan untuk bisa mengatur pengeluaran kita punya kebebasan untuk bisa lebih independen, ya, hidup tidak tergantung orang lain, tidak memberatkan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah main objektif dari smart home, ya, memperbaiki standar hidup kita agar lebih berkualitas, memperbaiki keamanan kita di dalam rumah, dan tentu saja membuat pengeluaran kita menjadi lebih optimum, karena semua pengeluaran-pengeluaran yang biasa kita lakukan di rumah bisa diefisiensikan dengan bantuan teknologi. Nah, faktor-faktor yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat modern itu apa sih di dalam sebuah rumah smart home? Pertama, mereka butuh alat untuk berkomunikasi. Anak-anak muda terutama, bahkan kita-kita yang sudah tua saja butuh berkomunikasi lewat handphone, kita butuh berkomunikasi lewat WA, kita butuh browsing YouTube, kita butuh browsing internet. Communication sangat penting dalam sebuah smart home. Yang kedua adalah serba multimedia. Kita tahu bahwa kita membutuhkan bandwidth yang cukup. Kita nonton Netflix, kita nonton YouTube, kita nonton HBO, kita punya TV kabel, ya, punya smart television, semuanya pengen serba multimedia. Apalagi kita memasuki zaman metaverse. Anak-anak kita tidak lama lagi akan menggunakan augmented reality dan virtual reality. Di samping itu, mereka juga butuh cara menggunakannya juga tidak ribet, tapi comfort, enak, aman, mudah menggunakannya. Ya, jadi membuat kita merasa hidup itu lebih nyaman, lebih berkualitas lah, ya. Di samping itu juga membantu kita menghemat pengeluaran karena kita menghemat energi, ya, dan keamanan kita juga terjamin karena teknologi membantu mengawasi rumah dan hidup kita, dan yang paling penting semua itu bisa diakses dari mana saja. Walaupun secara fisik saya tidak berada di rumah saya, tapi karena ada teknologi, saya bisa mengontrol rumah saya dan saya merasa berada di dalam rumah saya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, benefitnya adalah lebih aman, lebih nyaman, lebih hemat, ya, kualitas hidup lebih baik, waktu lebih banyak yang kita hemat, gitu ya. Dan yang paling penting adalah sustainability, kebersinambungan dan hidup kita di rumah yang kita dambakan tersebut dapat dipelihara dan dijamin. Sementara kerugiannya ada juga. Kenapa? Tidak semua teknologi itu tersedia di market. Ada yang sudah mature, ada yang baru diperkenalkan. Belum tentu juga perusahaan listrik kita atau perusahaan telekomunikasi kita bisa memenuhi semua yang kita inginkan seperti negara-negara maju. Industri kita masih baru berkembang dalam smart home ini. Dan jangan lupa karena semua serba digital lewat internet, hacker-hacker juga berusaha untuk menyerang rumah kita. Oleh karena itu, kita harus membuat atau mengembangkan strategi arsitektur rumah yang baik dalam hal teknologi supaya hacker pun tidak bisa menembus keamanan kita atau mengganggu kita. Dan banyak orang yang justru kalau ada CCTV itu malah was-was karena takut kehidupan pribadinya terancam karena semua akan terekam dengan teknologi. Dan tentu saja itu memerlukan biaya. Kita menghemat listrik, tapi untuk bisa menghemat itu kita mengeluarkan investasi untuk memasang seluruh peralatan, komponen, dan sistem yang ada. Dan sistem serba otomatis ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Ya, kalau otomatis dalam hal lampunya dimatikan atau kerannya dimatikan, mungkin itu bagi kita oke, kita bisa adopsi dengan hal-hal otomatisasi seperti itu. Tapi ketika otomatisasinya mulai mengganggu kita atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya dimanapun kita berada kita direkam tanpa minta persetujuan, atau ada
orang lain yang mau masuk ke rumah kita tapi tidak bisa masuk karena dia tidak terekam dalam database kita, padahal dia adalah keluarga dekat kita, bahkan mungkin ayah ibu kita, ya, dan lain sebagainya, maka tentu saja justru akan kebalikannya, hubungan sosial kita menjadi tidak baik. Saudara-saudara sekalian, itulah basic mengenai smart home agar rumah tinggal kita benar-benar aman, nyaman, dan hemat. Home sweet home. Terima kasih.